warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah anak-anak, pernahkah terbayang oleh kalian semua? Pada masa ini banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah dibangun, baik itu sekolah swasta maupun negeri. Semua orang bebas menuntut ilmu dan beribadah. Sedangkan dulu pada masa nenek moyang kita, sangat minim sekali tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Dan pada masa penjajahan Belanda melakukan segala upaya untuk mengkristenkan umat Islam di Indonesia. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu? Hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda dan bagaimana pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. Mari kita simak video grafis berikut ini. Awal mula bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk tujuan berdagang. Tetapi karena kekayaan alam Nusantara yang sangat banyak, maka tujuan utama tadi berubah untuk menguasai wilayah Nusantara dan menenangkan pengaruh di Nusantara sekaligus dengan mengembangkan pahamnya yang terkenal dengan semboyan 3G, yaitu glory, kemenangan dan kekuasaan, gold, emas atau kekayaan bangsa Indonesia, dan gospel, upaya salibisasi terhadap umat Islam di Indonesia. Dalam menyebarkan visi misinya, Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen. Misalnya di Ambon, yang jumlah sekolahnya mencapai 16 sekolah dan 18 sekolah di sekitar Pulau-Pulau Ambon. Di samping itu, sekolah-sekolah ini pada perkembangannya dibuka untuk rakyat umum dengan biaya yang murah. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga bumi putera, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 jenis, yaitu pertama, sistem pendidikan perlahan Hindu-Islam. Kedua, sistem pendidikan surau atau langgar. Yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan perlahan Hindu-Islam menggunakan 2 sistem, yakni sistem keraton, di mana guru mendatangi murid-muridnya yang anak bangsawan dan kalangan keraton. Sistem pertapa, di mana para murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya. Sistem pendidikan pesantren ada 2, metode sorongan, metode wetonan, dan bandongan. Metode sorongan yaitu bentuk belajar mengajar di mana kiai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kiai. Kemudian kiai membacakan beberapa bagian dari kitab itu. Lalu santri mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Bagi santri yang telah menguasai materi lama, maka ia boleh menguasai materi baru lagi. Kemudian yang kedua ada metode wetonan dan bandongan yang merupakan metode mengajar dengan sistem ceramah. Dalam metode ini, kiai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat yang sulit dari suatu kitab, dan para santri menyimak bacaan kiai sambil membuat catatan penjelasan di pinggir kitabnya. Metode yang selanjutnya yaitu metode musyawarah, di mana sistem belajarnya dalam bentuk seminar atau diskusi untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran santri di tingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan kiainya. Pada umumnya, pendidikan di pesantren mengutamakan pelajaran fikih. Walaupun begitu mata pelajaran lainnya tidak diabaikan sama sekali, dalam hal ini mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu alat, pembinaan iman, dan akhlak sangat diperlukan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak sudah mengerti? Dan bagaimana tanggapan kalian mengenai tampilan gambar dan video tersebut? Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.